Halo teman-teman, sebelum kita bahas soal TKP CPNS part 24 ini, kakak ingin bertanya, apakah di sini ada teman-teman yang sedang mendaftar CPNS atau sedang belajar untuk CPNS di tahun depan? Kalau ada, tolong di komen di bawah ya teman-teman. Sebagai afirmasi dan motivasi teman-teman, semoga kita dipermudah dan dilancarkan dalam mengikuti proses seleksi CPNS. Dan jika ada kritik dan saran, bisa teman-teman sampaikan di grup info CPNS dan beasiswa ya. Bagi yang belum bergabung, saya sertakan link grupnya di kolom deskripsi teman-teman. Silakan bergabung dan share info-info yang bermanfaatnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut bahas soal TKP CPNS part 24 teman-teman. Nah, sebelum kita bahas soal, seperti biasa kita ada quotes of the day dulu teman-teman. Dari Coco Kennel, jangan habiskan waktu memukuli dinding dan berharap bisa mengubahnya menjadi pintu. Next. Nah teman-teman, jangan lupa pakai rumus cepat teman-teman. Rumus cepat terbaru dari kita yaitu bola teman-teman. Yaitu baca opsi langsung teman-teman. Baca opsi langsung itu maksudnya adalah kita tidak perlu membaca soal secara keseluruhan teman-teman. Jika dirasa opsinya bisa menjawab langsung soal yang diberikan teman-teman. Oke, next teman-teman. Nah, bisa teman-teman pause dulu ya videonya untuk dibaca soal dan opsi jawabannya untuk dikerjakan teman-teman. Oke, kalau sudah dikerjakan, kita bahas langsung teman-teman. Kita pakai rumus cepat dulu teman-teman, yaitu rumus bola. Baca opsi langsung teman-teman. Untuk yang opsi A, menerima imbalan dan mengizinkan pengunjung tersebut memotret karya seni. Yang B, menolak tawaran pengunjung karena takut mendapat teguran dari atasan. Yang C, menjelaskan kepada pengunjung terkait peraturan museum dan alasan dibalik larangan tersebut. D, menyarankan pengunjung untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menikmati pameran sesuai prosedur. Atau E, membantu pengunjung memotret karya seni di luar jam kerja resmi museum. Sepertinya dari opsi kita sudah bisa menjawabnya teman-teman. Yang A, menerima imbalan dan mengizinkan pengunjung tersebut. Ini bukan jawaban yang tepat teman-teman. Karena ini jelas dilarang dari opsi. Kita bisa melihatnya dari opsi B teman-teman. Karena takut mendapat teguran dari atasan. Kemudian yang B, menolak tawaran pengunjung karena takut mendapat teguran dari atasan. Ini menolak karena ada teguran teman-teman. Bukan petugasnya yang berjiwa integritas. Kemudian yang C, menjelaskan pada pengunjung terkait peraturan museum dan alasan dibalik larangan tersebut. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. Kemudian yang D, menyarankan pengunjung untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menikmati pameran sesuai prosedur. Yang D hanya menyarankan teman-teman. Jadi opsi C lebih tepat teman-teman. Kita cek opsi E, membantu pengunjung memotret karya seni di luar jam kunjungan resmi museum. Ini juga kurang tepat teman-teman, hanya beda waktu saja teman-teman. Oke, karena ini kita pembelajaran, mari kita baca soalnya juga teman-teman. Rani adalah petugas layanan pengunjung di sebuah museum di Bandung. Suatu hari, seorang pengunjung VIP meminta izin kepada Rani untuk memotret karya seni tertentu secara khusus di area yang dilarang untuk difoto. Pengunjung tersebut menawarkan imbalan kepada Rani agar diberikan izin khusus untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana sikap Rani? Nah, sepertinya cocok dengan opsi C yang tadi kita bahas, teman-teman. Menjelaskan kepada pengunjung terkait peraturan museum dan alasan dibalik larangan tersebut. Oke, kita cek pembahasan lengkapnya aja, teman-teman. Nah, pilihan jawaban yang tepat adalah yang C, menjelaskan kepada pengunjung terkait peraturan museum dan alasan dibalik larangan tersebut. Pilihan ini tepat karena petugas wajib mematuhi peraturan dan tidak menerima imbalan apapun untuk kepentingan pribadi teman-teman. Untuk opsi A skornya 2 teman-teman, opsi B skornya 3, opsi C skornya 5, opsi D skornya 4, dan opsi E skornya 1 teman-teman. Oke, kita next ke soal berikutnya teman-teman. Nah, jangan lupa pakai rumus bola teman-teman, baca opsinya secara langsung. Silahkan bisa di pause dulu teman-teman videonya untuk dikerjakan. Baik, kita langsung cek opsinya terlebih dahulu teman-teman. Yang A, beristirahat karena sudah lelah mengejar seharian.
Yang B, segera memeriksa laporan-laporan tersebut agar tugas selesai tepat waktu. Yang C, menunda pemeriksaan dan berencana mengerjakannya keesokan hari. Yang D, membawa laporan-laporan ke rumah dikerjakan nanti malam. Yang E, membuka media sosial sambil menunggu waktu pulang. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan teman-teman, bahwa kita diberi tugas di akhir jam kerja teman-teman, atau saatnya menunggu waktu pulang teman-teman. Oke, kita bahas opsinya satu persatu teman-teman. Yang A, beristirahat karena sudah lelah mengajar seharian. Ini bukan jawaban yang tepat teman-teman, karena terkesan tidak ada upaya yang dilakukan teman-teman. Kemudian yang B, segera memeriksa laporan-laporan tersebut agar tugas selesai tepat waktu. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman, karena di sini ada upaya untuk segera memeriksa dan langsung melakukan hal apa yang diperintahkan teman-teman. Kemudian yang C, menunda pemeriksaan dan berencana mengerjakannya keesokan hari. Opsi C ini bukan jawaban yang tepat teman-teman, karena ada klausul negatif yaitu menunda teman-teman. Yang D, membawa laporan-laporan ke rumah untuk dikerjakan nanti malam. Ini juga bukan jawaban yang tepat teman-teman. Kalau kita bisa mengerjakannya langsung, kenapa harus membawa ke rumah teman-teman? Kemudian yang E, membuka media sosial sambil menunggu waktu pulang. Ini juga bukan jawaban yang tepat teman-teman, karena tidak ada sangkut pautnya dengan perintah tugas yang diberikan, dan hanya membuka media sosial untuk kepentingan pribadi teman-teman. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sementara bahwa jawabannya adalah yang B teman-teman. Oke teman-teman, karena kita sedang melakukan pembelajaran, mari kita baca soalnya juga teman-teman. Seorang guru di sekolah menugaskan Maya untuk memeriksa laporan-laporan siswa yang dikumpulkan hari itu. Ketika Maya melihat jam tangan, waktu menunjukkan 30 menit lagi menuju akhir jam kerja. Bagaimana sikap Maya seharusnya? Nah, sepertinya jawaban kita tepat teman-teman, yang B, segera memeriksa laporan-laporan tersebut agar tugas selesai tepat waktu. Oke, mari kita cek jawaban lengkapnya aja teman-teman. Nah, pilihan yang tepat adalah yang B teman-teman. Segera memeriksa laporan-laporan tersebut agar tugas selesai tepat waktu. Pilihan ini tepat karena ketika masih berada di tempat kerja dan diberikan tugas tambahan yang penting, sebaiknya diselesaikan sesegera mungkin. Ini menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap tanggung jawab. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Untuk opsi A skornya 2 teman-teman, opsi B skornya 5, opsi C skornya 1, opsi D skornya 4, dan opsi E skornya 3 teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya teman-teman. Silakan teman-teman bisa di pause dulu videonya untuk dikerjakan. Seperti biasa teman-teman, kita baca langsung opsinya, yaitu pakai rumus bola teman-teman. Yang A, menginformasikan kepada manajernya tentang kondisi kesehatannya dan meminta cuti sakit. Yang B, meminta izin kepada manajer untuk mengambil beberapa hari istirahat teman-teman. Yang C, mengundurkan diri dari perusahaan karena merasa beban kerja terlalu berat. Yang D, meminta izin untuk mengerjakan tugas-tugas dari rumah agar dapat beristirahat sekaligus bekerja. Yang E, menyarankan pada manajer untuk mendistribusikan beban kerja ke anggota tim yang lain teman-teman. Silakan bisa di pause dulu teman-teman videonya untuk dikerjakan. Oke, kita kerjakan teman-teman. Kita cek opsi A, meminta menginformasikan pada manajernya tentang kondisi kesehatannya, meminta cuti sakit. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. Yang B, meminta izin kepada manajer untuk mengambil beberapa hari istirahat. Ini juga bisa kita simpan teman-teman. Yang C, mengundurkan diri dari perusahaan karena merasa beban kerja terlalu berat. Ini bukan jawaban yang tepat teman-teman, karena tanpa adanya diskusi dengan pihak perusahaan terlebih dahulu. Kemudian yang D, meminta izin untuk mengerjakan tugas-tugas dari rumah agar dapat beristirahat sekaligus bekerja. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. Kemudian yang E, menyarankan kepada manajer untuk mendistribusikan beban kerja ke anggota tim lain. Ini juga bukan jawaban yang tepat teman-teman. Jadi kita punya opsi A, B, dan D teman-teman.
Oke teman-teman, karena kita pembelajaran, mari kita baca juga soalnya teman-teman. Dika adalah seorang teknisi IT di sebuah perusahaan teknologi. Di suatu hari rekannya mengalami kecelakaan dan semua tugas memelihara sistem dialihkan ke Dika yang membuatnya kewalahan. Hal ini mulai mempengaruhi kesehatannya dan produktivitasnya. Bagaimana sikap Dika seharusnya? Baik teman-teman, karena kita tadi sudah bahas opsinya dan sudah baca soalnya, mari kita baca pembahasan lengkapnya teman-teman. Nah, pembahasan yang tepatnya adalah yang D teman-teman. Meminta izin untuk mengerjakan tugas-tugas dari rumah agar dapat beristirahat sekaligus bekerja teman-teman. Pilihan ini tepat karena sebagai seorang karyawan maka dituntut untuk memberikan performa terbaiknya dalam kondisi apapun asalkan ada komunikasi bersama atasan. Untuk opsi A skor 3 teman-teman, opsi B skor 4, opsi C skor 1, opsi D skor 5, dan opsi E skor 2 teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya teman-teman. Seperti biasa di pause terlebih dahulu untuk dikerjakan teman-teman. Baik, kita pakai rumus cepat yaitu bola teman-teman. Baca opsi langsung. Yang A meluangkan waktu untuk membantu rekan kerja tersebut dengan sabar dan teliti. Yang B menolak membantu karena sedang sibuk dengan pekerjaan lain. Yang C menyarankan rekan kerja untuk mengikuti pelatihan formal atau belajar sendiri. Yang D mengajak rekan kerja lain untuk ikut membantu menjelaskan. Atau yang E mengerjakan presentasi tersebut sendiri tanpa melibatkan rekan kerja yang baru. Nah, karena kita sudah baca opsinya teman-teman, mari kita cek opsinya satu persatu. Yang A meluangkan waktu untuk membantu rekan kerja tersebut dengan sabar dan teliti. Kita bisa simpan dulu teman-teman opsi A. Yang B menolak membantu karena sedang sibuk dengan pekerjaan lain. Ini bukan jawabannya tepat teman-teman, karena tidak ada upaya untuk menyarankan atau membantu terlebih dahulu, tetapi langsung menolak. Yang C menyarankan rekan kerja untuk mengikuti pelatihan formal atau belajar sendiri. Jika kita bisa membantu secara langsung, kenapa harus menyarankan teman-teman? Jadi opsi C kurang tepat teman-teman. Untuk opsi yang D, mengajak rekan kerja lain untuk ikut membantu menjelaskan. Ini terkesan menyita waktu teman-teman. Selagi kita bisa memberikan pemahaman kepada rekan kerja, kenapa harus mengajak rekan kerja yang lain teman-teman? Yang E mengerjakan presentasi tersebut sendiri tanpa melibatkan rekan kerja yang baru. Ini juga jelas tidak mengajak rekan kerja teman-teman, bukan jawabannya tepat juga teman-teman. Oke, karena ini pembelajaran, mari kita baca soalnya juga teman-teman. Anda adalah seorang anggota tim proyek di sebuah perusahaan yang ahli dalam menggunakan perangkat lunak presentasi. Suatu hari, seorang rekan kerja baru meminta bantuan kepada Anda untuk mempelajari penggunaan perangkat tersebut. Bagaimana sikap Anda? Oke teman-teman, karena kita sudah bahas opsinya, yaitu kita dapat mengambil kesimpulan yang A teman-teman, dan kita sudah baca soalnya, mari kita baca pembahasan soalnya secara lengkap teman-teman. Nah, pilihan yang tepat adalah yang A teman-teman, sesuai yang kita bahas tadi. Meluangkan waktu untuk membantu rekan kerja tersebut dengan sabar dan teliti teman-teman. Pilihan ini tepat karena memberikan bantuan kepada rekan kerja baru, membantu membangun hubungan positif dan meningkatkan efektivitas tim teman-teman. Untuk opsi A skor 5 teman-teman, opsi B skor 3, opsi C skor 1, opsi D skor 4, dan opsi E skor 2 teman-teman. Nah, ini juga sekaligus menjadi soal yang terakhir teman-teman. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk memberikan quotes terlebih dahulu kembali teman-teman. Saya ambil dari Maya Angelou, tidak ada yang akan berhasil kecuali engkau melakukannya. Terima kasih teman-teman, sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di share dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih.